Teman JKN. Halo semuanya, selamat datang di episode pertama di podcast Teman JKN. Tempat kita ngobrolin seputar informasi Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Nah, host pada episode kali ini dengan saya sendiri dan rekan saya. Ajoy. Di sini kita bakal bahas topik-topik mengenai BPJS Kesehatan, layanan JKN yang ada di kehidupan kita sehari-hari, tapi masih banyak nih yang bikin kita penasaran. Nah, ngomong penasaran Joy, pernah penasaran nggak kenapa sih kita harus bayar iuran JKN setiap bulan? Nah, itu sih sempat jadi pertanyaan saya juga ya. Iya. Kita tuh nggak pernah sakit, Iya. nggak pernah berobat, tapi tetap harus bayar iuran per bulan. Nah, Kenapa sih? ya, menarik kan? Iya, Ya. benar. Itu juga yang sering saya dengar nih kalau waktu di tongkrongan. Kenapa sih bayar BPJS? Baru bayar BPJS bulan lalu, ini sekarang justru bayar lagi Oh, gitu. iya. Apalagi di grup-grup WhatsApp keluarga gitu ya. Nah, Pernah nggak iya, ngalamin iya, di grup? pasti sih. Pernah rame ya di grup Suka WhatsApp ada yang keluarga ya. nanya-nanya Nah, gitu ya. itu pasti ya. Jadi rame sekali lah banyak yang ngomongin tentang kenapa sih harus bayar iuran JKN setiap bulan. Nah, terus banyak juga nih Mas Bari di sini tuh orang yang ngerasa kayak dia tuh tiap bulan bayar Iya. iuran BPJS. Mereka tuh kayak ngerasa buang-buang uang gitu. Nah, Karena gak pernah dipakai. Nah, betul. ini sistemnya tuh gimana sih? Iya. Jadi kalau bicara manfaat bayar iuran JKN, itu mungkin kita kembali ke awal dulu ya. Oh iya. Manfaat sebagai peserta JKN itu apa sih? Nah, itu Nah, sih itu yang penting banget. yang saya tahu Joy, manfaat sebagai peserta JKN itu ada 3. Oh, Yang apa aja tuh, pertama Mas? ada proteksi, yang kedua ada sharing, dan kepatuhan tadi. Nah, tadi yang pertama tadi kan proteksi ya. Udah jelas nih. Udah jelas. Jadi sebagai peserta JKN, kita diberikan rasa aman, rasa nyaman terhadap risiko finansial yang tiba-tiba terjadi gitu ya ketika sakit. Bayangkan Joy, Iya. kita lagi keuangan lagi nggak baik-baik saja gitu ya, tiba-tiba kena serangan jantung. Kalau nggak kena anak kena tipes atau istri kena DBD gitu misalnya ya. Iya. Baik kalau lagi musim hujan atau musim kemarau itu biasanya kan banyak nyamuk tuh. Iya, Nah, betul. itu bayangkan gimana gitu. Nah, keuntungannya adalah menjadi peserta JKN itu ketika dia telah menjadi peserta JKN meskipun baru 1 bulan nih, 1 bulan pertama dan aktif BPJS-nya, itu bisa langsung digunakan. Gitu. Ini sangat bermanfaat banget ya. Iya, Nah, sangat bermanfaat sekali. nah itu mungkin kayak apa? Jadi kita tuh kayak mungkin pembayaran BPJS ini tuh kayak kita tuh lagi patungan mungkin ya Iya. tiap bulannya. Jadi kalau misalnya ada yang kena musibah kita bisa bantu di Ya, situ mungkin ya. betul. Tadi ya, ini dia prinsip BPJS Kesehatan itu kan gotong royong gitu ya. Gotong royong untuk semua tertolong. Nah, jadi yang sehat membantu yang sakit. Nah, saya sedikit cerita nih. Jadi untuk operasi jantung itu Joy, Iya. itu kurang lebih membutuhkan biaya 130 sampai 150 juta. Wah, Bayangkan ratusan uang juta dari tuh. mana gitu ya kalau tiba-tiba. Ratusan juta tuh. Iya. Uang dari mana gitu kan kalau misalkan harus mengeluarkan uang sebanyak itu. Nah, jadi untuk pembiayaan itu kurang lebih tuh harus ditanggung renteng sebanyak 4.200 peserta JKN kelas 3. Oh. Peserta mandiri kelas 3. Bayangkan. Sebanyak itu kan. Iya. Jadi memang begitu betapa manfaatnya, betapa dibutuhkannya, peserta JKN itu harus wajib bayarin JKN tadi. Karena tadi untuk Kira-kira kalau nabung buat 150 juta berapa tahun gitu ya? itu dia. Maksudnya untuk tiba-tiba ada uang segitu Nah itu sulit dia. juga ya. Ya sampai gara-gara sakit gitu ya, kita harus ke bank keliling gitu misalnya. Iya. Itu kan waduh udah jatuh tertimpa tangga gitu, udah sakit dan harus bayar Gaya bunganya lubang gitu tutup kan. lubang lah ya. Aduh, berat sekali. Nah, terus kalau uang iuran yang kita bayar tiap bulan tuh itu tuh dipakai buat apa aja sih, Mas? Ya, jadi iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan setiap bulan itu untuk bayar kayak rawat jalan, rawat inap dari peserta JKN di fasilitas kesehatan. Tentunya Vaskes ini yang udah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, ada 2 istilah. Jadi ada yang namanya fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ini dia seperti puskesmas, kemudian klinik dan dokter praktik perorangan.
Kemudian ada juga yang namanya fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Hmm. Ini seperti rumah sakit dan klinik utama. Jadi yang rujukan-rujukan itulah dari Hmm. fasilitas dari puskesmas menuju ke rumah sakit seperti itu. Oh gitu-gitu ya. Jadi mungkin uang iuran ini juga buat bayar si fasilitas kesehatannya itu Iya, ya. betul. Terus bisa buat mungkin contohnya kayak klaim peserta JKN ini nih, kayak contohnya tadi yang Iya, apa sakit jantung itu iya ratusan betul. juta itu tuh diklaim juga. Jadi uang Ya, itu tuh buat biaya ngeklaim apa kasus yang tadi itu kan. iya Maksudnya betul. itu salah satu Salah contoh. satu contohnya. Nah, buat kalian bertanya-tanya nih, uang iurannya buat tiap bulan kalian dipakai apa tuh? Tadi udah Nah, dijelasin sama Mas Bari, contohnya iya kayak gitu ya. betul betul betul. Nah, tapi jujur pasti masih banyak yang mikir kayak kalau nggak dipakai rugi dong. Nah, kalau Iya, gitu gimana, Mas? iya betul. Jadi tadi kembali lagi ya. Hmm, Mungkin pertama kan emang buat sharing tadi. hmm, Dan tapi yang paling penting juga itu ibarat kita nih Joy, sedia payung sebelum hujan. hmm. Ya, bener Ya, banget sih itu. sedia payung sebelum hujan. Jadi daripada kita nanti sudah sakit, kemudian harus risiko tadi finansial itu, Iya, iya, tiba-tiba iya. harus keluar uang 150 juta gitu dari mana gitu kan. Iya, ya, Ya sampai kekeluar. kita udah ketimpa sakit, terus kita harus ngambil uang cicilan untuk bayar rumah sakit kan. Iya, bener. Soalnya kita nggak pernah berharap hujan. Iya, betul. Tapi kalau hujan, kita tuh udah siap Udah siap. dengan Nah itu BPJS itu. Mungkin kayak gitu ya proteksi analoginya. tadi kan. Iya, Kembali tadi betul banget, manfaat betul. DKN, Apalagi proteksi. biaya rumah sakit sama operasi itu kan nggak, contohnya aja tadi gitu ya. Ya, semoga rekan-rekan di sini juga bisa tetap sehat, soalnya Iya, biayanya tuh nggak murah juga gitu iya betul operasi, betul betul. apalagi belum menjadi peserta JKN gitu ya, Iya, itu yang betul betul. bikin ini. Tapi kalau kita dan rekan-rekan semua di sini udah pasti dong Iya. jadi peserta JKN. Ya, saya sedikit cerita nih. Saya dulu tuh waktu belum ada BPJS Kesehatan ya. Jadi pengalaman saya dulu itu orang tua saya kalau sakit ini Hmm. anak-anaknya atau istrinya gitu ya, bapak saya ini selalu takut, Joy. Hmm. Kadang bukan takut dari penyakitnya. Apa Joy yang takutin? Takut bayarnya. Takut bayarnya. Takut bayar rumah sakitnya ketahu-tahu tiba-tiba sekian gitu kan. Iya. Aduh, Hmm. ngeri-ngeri ya. Nah, bayangin aja sih Iya, maksudnya kalau bayar sendiri gitu kan. iya, Nah, jadi tapi kalau dengan layanan JKN ini kita tuh udah siap, iya. Mas. Jadi kita tuh Betul. udah siap karena ada BPJS di mana bisa jadi penyelamat kita waktu Ya, genting, tadi rasa aman tadi kan, rasa aman rasa tadi. aman tadi. Bener banget. Dan tadi kan ada kepatuhan ya. Jadi dengan menjadi peserta JKN ini kita dianggap patuh mengikuti undang-undang atau aturan dari negara Indonesia ini sendiri. Cocok Gitu. banget. Karena setiap Jadi apa? Waktu kita sehat kita nolongin orang, ya waktu kita sakit, waktu kita sehat kita nolongin yang sakit, ya waktu kita sakit kita mungkin ditolong orang sama lain sakit. gitu. Betul, betul, betul. Benar benar benar. Nah, Jadi kayak prinsip BPJS yang gotong royong itu ya, ya Mas. betul. Jadi dengan gotong royong semua tertolong. Ya, oke, kesimpulannya jadi iuran BPJS Kesehatan yang kita bayar setiap bulan tuh uangnya nggak kemana-mana kok. Justru sedang membantu peserta lain yang sedang berjuang untuk mendapatkan pengobatannya. Nah, BPJS juga yang bikin kita ngerasa aman karena siap melindungi di saat kita butuh. Nah, terima kasih ya udah dengerin episode pertama di podcast teman JKN. Jika ingin tahu lebih banyak tentang JKN, ya di teman JKN. JKN. Dadah. Wah. Teman JKN